Halo nakama, selamat datang di channel Anime OP. Yes, manga One Piece chapter 1082 benar-benar memberikan informasi yang sangat menarik bagi para fan One Piece. Ya, seperti yang sudah Mimin jelaskan berulang kali, cepat atau lambat, para sang kaisar lautan atau Yonko akan terlibat dalam perebutan harta karun One Piece. Tentu saja, hal ini pun dibuktikan dengan kalahnya dua bajak laut generasi terburuk yaitu Eustace Captain Kidd dan Trafalgar Law. Bukan hanya itu saja, apa yang terjadi pada manga One Piece chapter 1082 ketika Kapten Buggy mengumumkan secara resmi bahwa dirinya juga akan ikut serta dalam perebutan harta karun One Piece menjadi sebuah bukti nyata bahwa arus gelombang pertempuran besar yang akan terjadi di dunia One Piece tidak dapat dihindarkan oleh pihak pemerintah dunia selaku pemegang kekuasaan tertinggi saat ini. Dan tentu saja kalian semua para fan One Piece sudah tahu jika pihak pemerintah dunia sadar betul ketika ada individu ataupun sebuah kelompok yang menemukan harta karun One Piece, maka dunia berada di posisi ambang kehancuran. Ya, hal ini semata-mata karena siapapun yang berhasil menemukan Pulau Locktail dan harta karun One Piece, mereka akan mengetahui apa yang sebenarnya dirahasiakan oleh pihak pemerintah dunia sejak ratusan tahun lamanya. Jelas hal ini akan menjadi sebuah senjata yang sangat mematikan untuk menghancurkan hegemoni yang telah dibangun oleh pihak pemerintah dunia beratus-ratus tahun lalu. Itu sebabnya Gorosei sendiri pernah mengatakan jika keseimbangan di dunia One Piece tidak bisa dipertahankan untuk selamanya. Nah, sampai di sini, apa kalian semua bisa membayangkan pertempuran besar yang menyeret pihak-pihak tertentu untuk mencapai tujuan mereka masing-masing akan berdampak sangat dahsyat? Dengan kata lain, potensi terjadinya kekacauan yang lebih besar di seluruh penjuru dunia One Piece pun tidak bisa terelakkan lagi. Artinya, dunia One Piece benar-benar sedang berada di ambang perang besar, sebuah perang yang bukan hanya melibatkan para bajak laut, organisasi kriminal, ataupun pihak pemerintah dunia, tetapi juga akan melibatkan seluruh negara yang ada di dunia One Piece. Dan hal ini pun pernah disinggung oleh Doflamingo pada manga One Piece chapter 801, siapa yang akan saling berhadapan dan siapa yang akan saling berkhianat. Perang besar sepanjang sejarah dunia One Piece akan dimulai. Nah, sampai di sini yang menjadi sebuah pertanyaan besarnya adalah siapakah yang akan menjadi pemenang dan penguasa tunggal di dunia One Piece jika perang terbesar yang ditakuti oleh pihak pemerintah dunia ini akan segera terjadi? Well, tentunya ini sangat menarik untuk kita bahas bersama. Oke, namun sebelum masuk ke pembahasannya, jangan lupa like video ini ya bosku, sebagai dukungan kalian semua untuk channel ini ke depannya. Nah, jika sudah, terima kasih banyak dan mari kita mulai. Oke, pembahasan kali ini akan kita awali dari perjalanan Buggy menjadi seorang bajak laut hingga saat ini. Yap, tentunya kalian semua para fan One Piece sudah tahu betul jika dulunya Buggy hanyalah anak magang di kapal Raja Bajak Laut Goldie Roger bersama dengan Akagami no Seng. Namun jangan salah, Buggy selalu ikut berpartisipasi dalam sebuah pertempuran. Contohnya saja ketika kelompok bajak laut Goldie Roger bertemu dengan kelompok bajak laut Shirohige. Tidak hanya sampai di sini saja, kemudian setelah insiden Impel Down dan perang besar di Marineford, namanya mulai dikenal di kalangan para bajak laut. Bahkan yang lebih gilanya lagi, Buggy bisa menjadi salah satu anggota Shichibukai tanpa harus bersusah payah membuktikan kekuatannya kepada pihak pemerintah dunia. Dan perlu diingat, sosok seperti Law saja harus mengumpulkan 100 jantung bajak laut terlebih dahulu untuk mendapatkan gelar Shichibukai. Selain itu, Kurohige pun harus bertarung habis-habisan melawan Ace dan menyeretnya ke Impel Down sebagai bukti bahwa dirinya layak menjadi seorang Shichibukai. Nah, bukan hanya sampai di sini saja, keberuntungan Buggy pun mulai meroket setelah pihak pemerintah dunia menunjuknya sebagai seorang kaisar lautan atau Yonko. Jelas Buggy yang saat ini bergabung dengan organisasi kriminal yaitu Cross Quill akan memanfaatkan kesempatan kecil ini untuk mencapai tujuannya yaitu menemukan harta karun One Piece.
Ya, hal ini dibuktikan jelas pada manga One Piece chapter 1082 ketika Buggy berorasi ke semua anggota Cross Guild bahwa sudah waktunya untuk menemukan harta karun One Piece. Meskipun sebenarnya hal ini sempat membuat Crocodile dan Mihawk kesal atas ucapan Buggy yang sepihak tersebut dan berseberangan dengan tujuan Crocodile yang ingin menciptakan negara utopia yang berbasis militer, tetapi apabila kita analisa lagi, Crocodile pun akan tertarik untuk mencari harta karun One Piece dan merebut gelar Raja Bajak Laut. Perlu diingat, pada manga One Piece chapter 408, kita bisa melihat impian Crocodile untuk menjadi Raja Bajak Laut. Apalagi seperti yang kita tahu bahwa Crocodile ini sangat tertarik dengan senjata kuno Pluton. Nah, sampai di sini satu hal yang harus kita garis bawahi adalah Dracul Mihawk menyarankan kepada Crocodile untuk menambah kekuatan Cross Guild dengan cara mencari orang-orang dengan kekuatan yang besar. Dan apa kalian semua sadar, apa yang diucapkan oleh Dracul Mihawk ini berhubungan dengan foreshadow yang udah berikan sejak awal cerita One Piece? Ya, lebih tepatnya pada manga One Piece chapter 0 atau Strong World. Nah, di sini ada sebuah panel yang menunjukkan 5 mantan bajak laut Shichibukai yang terlihat hadir dalam eksekusi Goldie Roger. Yap, apabila kita perhatikan lagi, Moria, Crocodile, Dracul Mihawk, Buggy, dan Doflamingo berada dalam satu panel yang sama. Sedangkan Akagami no Seng menangis sambil menutupi wajahnya dengan topi jerami, dan Monkey the Dragon dengan wajah seriusnya. Mereka berdua berada dalam satu panel. Tentu saja, pemilihan tata letak ini bukanlah sebuah asal-asalan yang dipilih oleh Oda Sensei. Ada maksud tertentu yang ingin Oda tunjukkan kepada para fan One Piece untuk mengetahui apa yang akan terjadi di kemudian hari. Yap, pada intinya bukan hal yang tidak mungkin jika organisasi Cross Guild akan merekrut Moria dan Doflamingo. Karena seperti yang kita tahu bahwa saat ini, pihak pemerintah dunia dan angkatan laut sedang disibukkan dengan penyerangan ke Pulau Egghead. Artinya, penjagaan di penjara Impel Down sedang dalam keadaan lemah. Dan satu hal lagi yang perlu kita ingat, untuk menaklukkan buasnya lautan One Piece, kekuatan saja tidak akan pernah cukup. Tetapi lebih dari itu, pengaruh, koneksi, keberuntungan, dan pengetahuan tentang lautan One Piece adalah hal yang harus dimiliki untuk menjadi seorang penguasa. Dan bisa dibilang, The Lord Buggy sudah memiliki semuanya, kecuali kekuatan. Nah, dari penjelasan tersebut, rasanya sangat masuk akal jika Kapten Buggy akan menjadi seorang pemenang dalam perang tahta, apalagi pergerakan organisasi Cross Guild mirip seperti pergerakan kelompok bajak laut Grohige. Mereka sama-sama cerdik dalam memanfaatkan situasi dan keadaan. Jelas jika nantinya Moria dan Doflamingo akan bergabung dengan organisasi Cross Guild, maka hanya tinggal masalah waktu saja untuk The Lord Buggy membuktikan tanpa harus bersusah payah bahwa dia akan menjadi pemenang dalam perang tahta dan menduduki singgasana kosong. Karena seperti yang sudah Mimin katakan berulang kali, dalam sebuah pertempuran tidak ada yang namanya curang. Nah, itu tadi merupakan pembahasan mengenai Buggy akan menjadi seorang Raja Bajak Laut. Jadi, bagaimana menurut nakama semua? Jika kalian punya pendapat lain, silakan berikan pendapat kalian di kolom komentar. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini, and see you next time.